Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bisa berjumpa di Nursalim Channel. Kita lanjutkan bahasan yang kemarin tentang sebuah buku, yaitu Madrasah Ramadan, Manhaj Robani dalam membangun peradaban. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang prakata dari penulis, dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu bab 1 tentang takwa sebagai orientasi hidup seorang mukmin. Ya, insyaallah saya akan bacakan. Setiap manusia menjalani hidup dengan sebuah orientasi disadari atau tidak, direncanakan atau sekedar diikuti. Ada yang menautkan makna hidup pada pencapaian materi, sebagian menggantungkan harga dirinya pada pengakuan sosial, kekuasaan, atau kenyamanan semu yang terus berubah. Namun di tengah beragam tujuan itu, Al-Quran hadir bukan hanya sebagai petunjuk teknis kehidupan, melainkan sebagai koreksi mendasar atas arah hidup manusia. Ia menegaskan bahwa di balik keragaman orientasi tersebut, hanya ada satu tujuan agung yang layak menjadi pusat seluruh gerak kehidupan, takwa kepada Allah. Sebuah tujuan yang melampaui batas ruang dan waktu, tidak berhenti di dunia, dan tidak runtuh oleh perubahan keadaan. Takwa bukanlah sekedar istilah akhlak atau anjuran etis yang berdiri di pinggiran ajaran Islam. Ia adalah poros utama risalah ilahi. Sejak wahyu pertama hingga penutup Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali memanggil manusia, terutama orang-orang beriman, untuk menata hidup mereka di bawah kesadaran takwa. Panggilan ini tidak ditujukan kepada kelompok elit rohani, melainkan kepada setiap mukmin, apapun latar belakang, kondisi, dan tingkat keimanannya. Dengan takwa, amal memperoleh nilai dan arah. Tanpa takwa, amal kehilangan ruh dan maknanya. Karena itu, para ulama menyebut takwa sebagai jami al-khair, penghimpun seluruh kebaikan. Lebih jauh, takwa merupakan jembatan antara iman dan peradaban. Ia tidak berhenti pada pembentukan kesalehan personal, tetapi memancar menjadi keadilan sosial, integrasi akhlak, dan kekuatan rohani yang menopang bangunan umat. Dalam perspektif Al-Quran, kejayaan dan kehancuran suatu kaum tidak ditentukan semata oleh jumlah, teknologi, ataupun kekayaan, melainkan oleh kualitas takwa yang hidup di hati dan tercermin dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, pembahasan tentang takwa sejatinya bukan wacana abstrak, melainkan pembicaraan tentang arah hidup, mutu amal, dan masa depan manusia. Nah, bab ini menempatkan takwa pada posisinya yang hakiki sebagai orientasi hidup seorang mukmin. Sebelum menguraikan urgensinya secara sistematis dan menyingkap keutamaan orang-orang bertakwa, perlu ditegaskan bahwa takwa bukan sekadar capaian akhir, melainkan jalan hidup yang menuntut kesadaran, komitmen, dan perjuangan berkelanjutan. Dari pondasi inilah seluruh pembahasan selanjutnya akan berpijak, mengajak pembaca menata kembali arah hidupnya di bawah cahaya takwa. Nah, berikutnya adalah di sini akan dijelaskan tentang apa itu takwa atau makna takwa, ya. Secara etimologis, kata takwa berasal dari akar kata wako yaki wikoyatan, yang bermakna menjaga, melindungi, atau membuat penghalang antara diri seseorang dan sesuatu yang membahayakan. Akar kata ini menunjukkan makna dasar al-himayah atau pelindungan dan asyanah penjagaan yang dilakukan secara sadar dan aktif. Ibnu Faris menegaskan bahwa seluruh derivasi kata dari akar waw, kof, dan ya kembali kepada suatu makna pokok, yaitu ja'lu syai'in wiqayatan li syai'. Itu menjadikan sesuatu sebagai pelindung dari sesuatu yang lain. Makna ini menunjukkan bahwa takwa pada asalnya bukan sikap pasif,
melainkan tindakan preventif atau pencegahan yang disengaja untuk menghindari bahaya dan diperkirakan akan terjadi. Ibnu Manzur menjelaskan bahwa al-wiqayah berarti sorob asyai wal wadaf'u, menolak dan menghalau sesuatu. Sementara ittaqo al-syai'i bermakna menjadikan sesuatu sebagai perisai agar terhindar dari mudarat. Dengan demikian, secara kebahasaan, takwa mengandung unsur kesadaran, antisipasi, dan pengendalian diri terhadap potensi bahaya. Kemudian Al-Zabidi menambahkan bahwa makna ittaqo tidak sekadar perlindungan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan maknawi, seperti menjaga diri dari aib, kesalahan, dan akibat buruk dari suatu perbuatan. Hal ini memperluas cakupan makna takwa dari sekadar perlindungan lahiriah menuju penjagaan akhlak dan etis. Sementara itu, Al-Fairuzabadi menyebutkan bahwa ittaqahu berarti haddarahu wa tajannabahu, waspada terhadapnya dan menjauhinya. Penekanan pada unsur hadar atau kewaspadaan dan istinab, menjauhkan diri, menunjukkan bahwa takwa secara bahasa erat dengan kemampuan membaca resiko dan mengambil sikap preventif atau pencegahan. Nah, berdasarkan penelusuran mu'jam tersebut, dapat disimpulkan bahwa makna kebahasaan takwa berporos pada penjagaan diri yang sadar, waspada, dan berorientasi perlindungan. Takwa bukan sekadar rasa takut, melainkan sebuah mekanisme batin yang mendorong manusia untuk membangun penghalang antara dirinya dan segala sesuatu yang berpotensi membawa kerusakan. Makna kebahasaan inilah yang kemudian menjadi pondasi konseptual bagi pengertian takwa secara istilah syar'i. Nah, kemudian di dalam Al-Quran, kata takwa yang terulang sebanyak 259 kali dengan berbagai derivasinya tidak digunakan secara tunggal dan sempit, melainkan hadir dengan ragam makna kontekstual yang saling melengkapi. Para mufassir menjelaskan bahwa Al-Quran menggunakan konsep takwa sebagai istilah payung atau umbrella konsep yang mencakup dimensi keyakinan, komitmen hidup, ketaatan, kebersihan dari maksiat dan dosa. Berikut ini adalah beberapa makna utama takwa dalam Al-Quran sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Pertama, takwa bermakna khosyah atau rasa takut yang disertai pengagungan, dan haibah, rasa gentar yang lahir dari kesadaran akan kebesaran Allah. Dalam makna ini, Allah Ta'ala berfirman, wa iyaya fattakun, dan hanya kepadakulah kalian bertakwa, di surat Al-Baqarah ayat 41. Kemudian juga firman-Nya, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, dan bertakwalah kalian terhadap suatu hari ketika kalian dikembalikan kepada Allah. Itu surat Al-Baqarah ayat 41. Kedua, takwa digunakan dengan makna ketaatan dan ibadah. Dalam makna ini Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 102. Nah, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa makna ayat ini adalah menaati Allah dengan sebenar-benar ketaatan. Senada dengan itu, Mujahid menafsirkan takwa sebagai sikap menaati Allah tanpa bermaksiat, mengingatnya tanpa melupakan, dan bersyukur kepadanya tanpa mengingkari. Pada makna ini, takwa tampil sebagai komitmen praktis yang terwujud dalam amal dan ibadah.
Ketiga, takwa bermakna penyucian hati dari dosa dan dari segala sesuatu selain Allah. Dan inilah takwa, hakikat takwa yang paling mendalam. Dalam pengertian ini Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi faulaika humul faizun." Barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 52. Ayat ini menunjukkan bahwa setelah menyebut ketaatan dan rasa takut, Allah secara khusus menyebut takwa yang menandakan bahwa takwa memiliki cakupan makna yang lebih luas dan lebih dalam. Ia bukan hanya ketaatan lahiriah atau rasa takut batin, tetapi keadaan jiwa yang bersih dan terjaga yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya orientasi hati. Dan keempat, bermakna tauhid dan iman. Di antaranya firman Allah Ta'ala, wa alzamahum kalimatat taqwa. Dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Surat Al-Fat surat 48 ayat 26. At-Tabari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat takwa adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mujahid menafsirkan kalimat takwa sebagai keikhlasan. Kelima, bermakna keikhlasan. Hal ini terdapat dalam firman Allah Ta'ala, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Al-Hajj surat 22 ayat 32. Itu maksudnya, barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah dengan menghargainya sebagaimana mestinya dan menunaikannya dengan benar, maka hal itu merupakan bukti keikhlasan dan lurusnya niat. Dalam khazanah Islam awal, takwa dipahami bukan sekedar konsep abstrak, melainkan sebagai sikap hidup yang sadar, terarah, dan terjaga. Para sahabat generasi awal umat Islam merumuskan makna takwa dengan bahasa yang sederhana namun syarat makna. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang makna takwa. Ia balik bertanya, "Amasalakta tariqan dza syaukin?" Bukankah engkau pernah menempuh jalan yang penuh dengan duri? Yang bertanya menjawab, "Iya." Ubay bin Ka'ab kemudian bertanya kembali, "Lalu apa yang kau lakukan?" "Fama sonata?" "Apa yang kau lakukan?" Ia menjawab, "Tashammartu wastahadtu." Aku bersikap waspada dan bersungguh-sungguh agar tidak terkena duri. Maka Ubay bin Ka'ab berjawab, "Fadaka taqwa." Itulah takwa. Nah, definisi ini terasa sederhana, namun sungguh sangat mendalam. Takwa menurut Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bukan sekedar pengetahuan tentang halal dan haram, apalagi klaim kesalehan lahiriah. Ia adalah kesadaran yang terus hidup, kewaspadaan batin yang menyertai setiap langkah, karena seorang mukmin menyadari bahwa jalan hidup ini tidak pernah steril dari ujian dan godaan. Setiap pilihan bisa melukai iman, setiap kelalaian berpotensi menjerumuskan hati. Ya, kita teruskan kembali ya. Seorang yang bertakwa bukanlah mereka yang tidak pernah melewati jalan berduri, melainkan mereka yang menyadari keberadaan duri-duri itu lalu mengatur langkahnya agar tidak tersayat olehnya. Ia menyingkap pakaiannya, yakni hawa nafsu dan kelalaian, dan berjalan dengan penuh kehati-hatian, bukan karena takut kepada manusia, tetapi karena rasa takut dan cinta kepada Allah. Inilah takwa yang hidup, bukan ketakutan yang melumpuhkan, melainkan kesadaran yang menuntunnya. Dengan ungkapan singkat itu, kita diajarkan bahwa takwa bukan tujuan yang statis, melainkan sikap hidup yang menuntut kesadaran dan kewaspadaan terus-menerus. Ia hadir dalam cara seseorang memilih, menahan diri,
dan melangkah di tengah dunia yang penuh godaan. Takwa adalah seni berjalan menuju Allah dengan hati yang terjaga, pandangan yang jernih, dan langkah yang penuh kehati-hatian sehingga akhirnya selamat sampai tujuan. Sedangkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu merumuskan takwa dengan ungkapan berikut ini. At-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal amalu bil tanzil waridho bil qalil wal istidadu li yaumir rahil. Takwa adalah takut kepada Allah yang Maha Agung, mengamalkan wahyu, ridho terhadap yang sedikit, dan bersiap menghadapi hari keberangkatan atau akhirat. Takwa adalah kesadaran batin bahwa Allah selalu hadir dan mengawasi setiap perbuatan manusia. Rasa takut ini menuntun seseorang untuk selalu memiliki kesadaran yang menggerakkan seorang mukmin untuk berhati-hati, menjaga diri dari dosa, dan senantiasa berada dalam ketaatan. Kesadaran tersebut kemudian berwujud dalam mengamalkan wahyu dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sebagai pedoman nyata dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Dari ketaatan itu tumbuh sikap ridho terhadap yang sedikit, yaitu hati yang tidak diperbudak oleh ambisi duniawi dan mampu menerima ketentuan Allah dengan lapang. Sikap ridho ini melahirkan ketenangan batin dan integritas akhlak. Pada akhirnya, takwa membentuk kesadaran untuk selalu siap menghadapi kehidupan akhirat. Sehingga setiap amal dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan orientasi jangka panjang. Dengan demikian, takwa bukan sekedar perasaan batin, tetapi jalan hidup yang membimbing manusia menuju kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian generasi tabi'in melanjutkan pendefinisian ini dengan rumusan yang lebih operasional. Hasan al-Basri rahimahullah mendefinisikan takwa dengan mensifati subjeknya, itu al-muttaquna alladzina taqaw ma haramallahu wa addaw maftaradallah. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah dan menunaikan apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Takwa menurutnya tampak nyata dalam amal, bukan sekadar pengakuan iman. Kemudian makna ini kemudian dirumuskan secara lebih konseptual oleh Talq bin Habib rahimahullah, seorang tabi'in terkemuka. Ia pernah ditanya, "Tidakkah engkau menghimpunkan bagi kami makna takwa dalam satu ungkapan singkat yang kami bisa riwayatkan?" Ia menjawab, "At-taqwa al-amalu bi-ta'atillah ala nurin minallah wa ja'a rahmatillah wa taqwa tarku ma'asillah ala nurin minallah khaupan min adzabillah." Takwa adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah dengan mengharapkan rahmat Allah, dan takwa adalah meninggalkan kemaksiatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah, rasa karena takut terhadap azab Allah. Nah, rumusan ini menegaskan bahwa takwa selalu berpijak pada ilmu, nur minallah, melibatkan amal nyata dan digerakkan oleh harapan serta rasa takut yang seimbang. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menegaskan bahwa perjalanan seorang hamba menuju ridha Allah sejatinya digerakkan oleh kekuatan hati dan kehendak batin, bukan semata-mata oleh aktivitas lahiriah anggota badan. Amal perbuatan hanya akan bernilai apabila lahir dari kesadaran dan dorongan hati yang hidup. Karena itu takwa yang hakiki bukanlah sekedar tampilan amal, melainkan ketakwaan yang bersemayam di dalam hati. Al-Quran sendiri menegaskan dimensi batinnya ini. Allah Ta'ala berfirman bahwa pengagungan terhadap syiar-syiar Allah merupakan cerminan dari takwa hati, bukan sekedar formalitas ritual. Dalam ayat lain Allah menegaskan bahwa bentuk lahir ibadah seperti daging dan darah kurban tidak sampai kepadanya, melainkan ketakwaan yang tumbuh
dari dalam diri hamba yang menjadi penilaian utama. Di surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai ridha Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa nilai amal tidak terletak pada wujud fisiknya, tetapi pada kualitas kesadaran batin yang melandasinya. Penegasan ini dipertegas oleh Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, "At-taqwa hahuna." Yusuru ila sodrihi salasa marat, kata Rasulullah. Takwa itu terletaknya di sini, kata Rasulullah, sambil menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Isyarat ini menunjukkan bahwa pusat takwa adalah hati sebagai sumber niat, rasa takut, harap, dan pengagungan kepada Allah. Berkaitan dengan hadis ini, Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menegaskan bahwa takwa adalah sikap menjaga diri dari murka Allah dengan cara menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, at-taqwa hiya ta'atullahi wa tinabu ma'asyihi, kata Imam An-Nawawi. Takwa adalah menaati Allah dan menjauhi kemaksiatan kepadanya. Namun menurut beliau, takwa tidak berhenti pada dimensi batin semata. Takwa yang benar harus terwujud dalam amal lahir, terutama dalam menjaga hubungan dengan sesama manusia, seperti menahan diri dari meremehkan, menyakiti, melanggar hak orang lain. Karena itu Imam Nawawi menekankan bahwa akhlak sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari takwa. Kemudian Imam Abu Hamid Al-Ghazali memperluas makna takwa melampaui batas halal dan haram yang bersifat lahiriah. Menurutnya, takwa yang matang tidak hanya menuntut meninggalkan yang haram, tetapi juga menjauhi sebagian perkara yang mubah apabila dikhawatirkan menjadi jalan yang menyeret kepada keharaman atau melalaikan hati dari Allah. Inilah bentuk kehati-hatian ruhani atau waro yang lahir dari kesadaran mendalam akan akibat perbuatan, bukan semata-mata status hukumnya. Dengan demikian, takwa dalam pandangan Al-Ghazali merupakan proses penyucian diri yang bertahap dari menjaga batas syariat hingga membersihkan hati dari segala yang berpotensi merusak orientasi akhirat. Nah, landasan etis rohani ini sejalan dengan makna takwa ini dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang menegaskan bahwa predikat muttaqin tidak hanya diberikan kepada mereka yang meninggalkan yang jelas-jelas haram, tetapi juga kepada mereka yang meninggalkan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat demi menjaga diri dari perkara yang membahayakan agama dan akhirat. Ini ada sebuah hadis di Sunan Ibnu Majah nomor hadis 4205. Yang artinya adalah dari Atiyah As-Sa'di, dan beliau termasuk dari salah seorang sahabat Nabi SAW, berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba belum mencapai derajat takwa sehingga ia meninggalkan sesuatu yang mubah atau boleh sebagai bentuk kehati-hatian dari sesuatu yang dilarang. Hadis ini menjadi dasar bagi Al-Ghazali ketika menegaskan bahwa takwa sejati membentuk sensitivitas batin, sehingga seseorang hamba rela meninggalkan perkara yang sebenarnya boleh demi menjaga keselamatan iman dan kejernihan hati. Takwa dengan demikian bukan sekadar kepatuhan hukum, melainkan kedewasaan rohani yang menuntun pilihan hidup seorang mukmin secara sadar dan bertanggung jawab. Kemudian di kalangan ulama kontemporer, Muhammad Adib As-Solih merumuskan makna takwa dengan istiqomah atau keteguhan dalam mentaati Allah dan Rasul-Nya dengan penuh keikhlasan, cinta, kejujuran, serta rasa takut kepada Allah meskipun tidak terlihat oleh manusia. Takwa dijalankan sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh pihak yang diberi amanah untuk menjelaskan Al-Quran, yaitu Rasulullah SAW.
Selain itu, takwa juga bermakna kesungguhan dalam melakukan segala hal yang menjadi sarana pendekatan diri kepada Allah Ta'ala yang mengantarkan seorang mukmin kepada kesudahan yang baik pada hari pembalasan. Sedangkan Abdurrahman ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah merumuskan takwa dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah kepadanya dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya yang lahir dari rasa khawatirnya kepada Allah, dari rasa harapnya terhadap apa-apa yang di sisi Allah, dan dari takutnya kepadanya, dari pengagungan kepada kemuliaannya, dan dari mahabbah atau kecintaan yang benar kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, takwa dalam perspektif ulama kontemporer tidak dipahami sebagai sikap sesaat atau sekadar kepatuhan hukum, melainkan komitmen hidup yang konsisten dalam mengikuti wahyu, memadukan rasa takut dan cinta kepada Allah, serta mewujudkan ketaatan yang berbuah pada kematangan iman, kelurusan cara pandang dan jalan hidup, keluhuran akhlak dan orientasi akhirat. Definisi ini menegaskan kesinambungan makna takwa dari generasi awal Islam hingga masa kini, dengan penekanan pada integrasi iman, amal, dan kesadaran ruhani yang berkelanjutan. Nah, itulah ya tentang makna takwa. Ya, nanti insya Allah akan ditunjukkan kembali di video berikutnya dengan kepada hakikat takwa. Ya, insya Allah mudah-mudahan walaupun sedikit demi sedikit kita bisa memahami isi daripada buku ini. Sudah ya sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.